wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng Karin di Edu Talks. Jadi pada episode kali ini Karin sudah mengundang nih 3 narasumber keren yang bakal nemenin Karin dan juga sharing-sharing nih pengalaman terkait topik yang bakal kita bahas. Nah, untuk topiknya sendiri, kira-kira teman-teman Edu Talks penasaran gak sih apa yang bakalan kita bahas nih di episode kali ini? Wah, tentunya di episode kali ini kita bakal melakukan pembahasan yang menarik nih. Mau tau gak nih, apa nih? Wah, jadi pada episode kali ini kita bakalan bahas tentang guru ideal tidak harus sempurna, tetapi peka. Wah, kayaknya ini cocok ya kalau ditonton buat sahabat-sahabat Edu Talks yang nantinya bakalan berkecimpung di dunia pendidikan. Untuk 3 narasumber kita sendiri nih, mereka merupakan calon-calon guru, calon-calon tenaga pendidik nih. Jadi sudah sesuai sekali dengan apa yang bakalan kita bahas. Nah, gimana nih teman-teman narasumber, udah excited ya nih buat bahas apa yang menjadi topik kita pada hari ini? Sudah excited sekali ya. Kalau gitu kita lanjut berikutnya di segmen selanjutnya. Halo sahabat Edu Talks, balik lagi bareng Karin. Jadi di segmen ini kita bakalan mulai nih sharing-sharing bareng narasumber-narasumber kita. Dan kira-kira nih sebelum kita masuk ke pembahasan, kabarnya gimana nih buat teman-teman narasumber? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah. Nah, karena tak kenal maka tak sayang, lebih baik kita perkenalan dulu ya sahabat-sahabat Edu Talks. Oke, mungkin dari ini nih yang paling kanan sebelah saya banget nih ya. Boleh perkenalan, silakan Kak. Oke, perkenalkan saya Fitri Nur Hikmah dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya Kes Putritasari dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Halo, aku Handa Zaid Ahmada dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, karena kita udah kenal nih, jadi harapannya nanti bakalan sharingnya lebih dekat ya, biar kita tuh enjoy gitu menikmatinya dan sahabat Edu Talks juga bisa menyimak dengan baik. Oke nih, kira-kira yang mau kalian tanyain pertama, kan ini kakak juga udah tahu ya tema apa sih, topik apa sih yang bakalan kita bahas pada hari ini. Nah, gimana nih sebelumnya bayangan kalian terkait topik tersebut? Mungkin bisa disebutkan satu persatu. Nah, tadi kan udah di-spill tuh tentang topik pada episode kali ini, guru ideal itu guru yang peka. Jadi ya yang kita bahas itu apa sih guru ideal, terus yang peka tuh gimana, terus bagaimana cara kita biar jadi guru yang ideal sesuai dengan apa yang kita inginkan, terus juga menyesuaikan dengan lingkungannya, seperti itu. Wah, ya berarti udah ada gambaran ya ketika kita sudah membahas topik, sudah menyebutkan topik. Jadi narasumber kita ini sudah punya gambaran ya sahabat-sahabat Edu Talks. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ya sih sharing-sharingnya nih. Boleh ya? Boleh. Oke, mungkin nih karena tadi kita udah bahas guru ideal tidak harus sempurna tapi peka. Nah, ini nih gimana kalau sekarang kalian tanya, gimana kira-kira menurut kalian guru yang ideal tuh kayak gimana sih? Mungkin bisa nih pada sharing di benak kalian selama ini guru yang ideal itu yang seperti apa gitu. Kalau menurut saya sih kayak guru ideal bagi saya itu adalah guru yang mampu mengenali karakteristik muridnya masing-masing, yang tahu siswanya itu bisanya apa, karakternya tuh gimana, dia itu kemampuannya gimana, dan yang nggak mau memaksakan semua siswanya itu harus bisa A, B, C, D, karena kan setiap siswa punya karakteristik masing-masing gitu. Kalau menurut saya guru ideal itu yang bisa mengerti siswanya. Berarti kayak nyambung tadi ya, mungkin ya harus mengerti itu peka gitu ya terhadap siswanya. Benar banget ya. Kalau menurut ini, Agnes, Menurut pendapat saya itu belajar dari Kak Fitri ya. Dalam pandangan saya, guru ideal itu adalah guru yang dekat dengan siswa. Guru dekat dengan siswa itu artinya adalah guru itu bukan cuma menguasai materi, tapi juga tahu apa latar belakang siswa seperti apa, terus metode belajar siswa seperti apa, dan juga guru itu bukan hanya sabar tapi tahu gitu
atau udah belajar apa yang siswa sukai. Oh iya, ya betul banget sih itu penting karena poin penting dari pembelajaran sendiri itu kan agar memahamkan siswa tersebut ya yang dilakukan dengan pendekatan-pendekatan tertentu tentunya. Kalau menurut Kak Hera sendiri ideal, guru yang ideal tuh kayak gimana? Kalau dalam pandangan aku ya, kan kita dulu sebagai siswa. Iya. Guru yang ideal tuh menurut aku tuh kayak yang asik, yang nyambung gitu sama muridnya. Terus juga ini apa sih namanya? Tugasnya nggak banyak-banyak gitu. Oh iya, bener banget bener. Iya kan, setuju banget ini. Terus juga dalam menyampaikan materi itu maksudnya satset-satset tapi materinya tuh bisa nyampe kita. Iya, betul. Saya sendiri juga setuju dengan kakak-kakak semua ya terkait guru ideal karena tentunya kita punya pandangan guru ideal seperti apa itu berdasarkan pengalaman kita sendiri sebagai siswa atau peserta didik ya atau bahkan sampai sekarang di dunia perkuliahan gitu. Kalau pendidik tuh yang ideal tuh yang kayak gimana gitu. Terus nih, kalau menurut kakak-kakak sekalian nih, lalu gimana cara kita sebagai ini kan kakaknya juga calon pendidik ya, wah gimana nih kira-kira sebagai calon pendidik untuk mewujudkan apa yang udah kakak-kakak sebutkan tadi sebagai guru ideal. Oke, gimana nih? Mungkin boleh dicoba dari Afitri. Oke, kalau dari saya sendiri, tentunya kita sebagai calon pendidik sudah dibekali berbagai pengetahuan ya Kak untuk bagaimana caranya kita menghadapi peserta didik gitu. Jadi sebagai calon pendidik yang ingin menjadi guru ideal, kita harus menerapkan apa yang sudah kita terima di perkuliahan ini. Kemudian kita juga harus berusaha untuk mengenal peserta didik, kayak adaptasi sama lingkungannya karena kan namanya juga ilmu yang harus diterapkan tuh, jadi harus adaptasi lagi. Oh iya, betul. Terus untuk Kak sendiri gimana nih? Menurut saya itu cara menjadi guru ideal itu adalah misalkan waktu sekolah kan, itu kan misal ada guru atau tenaga pendidik yang nggak kita sukai karena sifat-sifatnya atau karena metode pengajarannya itu terlalu monoton atau terlalu membosankan. Nah, menurut saya itu caranya itu adalah dengan kita tuh menghapus kayak hal-hal tidak menyenangkan yang kita terima dari waktu kita masa sekolah. Jadi kita bisa membuat inovasi baru dari model pembelajaran. Jadi siswa itu biar tidak cepat bosan dan nyaman saat kegiatan belajar mengajar. Oke, itu berarti kayak kita tuh belajar dari pengalaman kita sendiri waktu kecil ya. Aduh, kayak guru tuh membosankan. Aku nanti kalau jadi seorang pendidik gak pengen ya kayak gini gitu ya, ingin melakukan pembaruan yang lebih wah gitu biar murid-murid juga asik ketika belajar gitu ya. Untuk Aina sendiri gimana nih? Aku sih mau nambahin aja ya. Jadi guru itu kayaknya harus pinter-pinter ngatur emosi, Iya, kan? benar. Kan setiap siswa tuh punya karakter masing-masing. Nah itu tuh kalau seumpama guru ini dia nggak bisa ngatur emosi, maka dia akan kurang berempati. Nah itu juga akan mengganggu sih. Menurut aku itu hal penting, yaitu mengatur emosi. Terus juga kita harus tahu batas profesionalisme juga. Betul banget sih, itu juga semuanya pendapatnya betul, saya setuju juga karena di sini saya juga memposisikan diri sebagai calon pendidik ya kakak-kakak biar sama ya satu pikiran dengan kalian semua. Oke. Tadi kan juga udah disinggung nih ya karena terkait pertanyaan yang guru ideal tadi loh. Wah, terus tadi kan juga sudah menjelaskan nih gimana kira-kira strategi kalian dalam mewujudkan guru ideal menurut kalian masing-masing. Nah itu kan tadi juga disebutkan bahwasanya ya melalui pendidikan-pendidikan yang udah kita dapat di masa perkuliahan. Nah untuk saat ini mungkin adakah gitu semata kuliah gitu yang mungkin spesifik gitu Kak untuk gimana sih kita biar menjadi guru yang ideal gitu. Ada nggak kira-kira? Sejauh ini pasti ada Kak, sejauh ini yang sudah kita tempuh yang paling relevan itu menurut saya psikologi pendidikan. Oh iya sih Kak. Mungkin yang lain Oh iya, BK juga bisa ya, benar. Ya menurut kalian, kenapa mata kuliah tersebut juga dirasa penting gitu untuk menjadi guru ideal dan yang tadi kan kita tidak
tidak harus sempurna ya, tapi harus peka memahami murid atau peserta didik kita. Itu kenapa sih mata kuliah tersebut jadi penting gitu menurut kalian? Kalau menurut aku nih Kak, psikologi pendidikan itu sangat penting banget bagi kita, karena dalam psikologi pendidikan ini kita tuh belajar tentang psikologi peserta didik gitu. Nah, dengan kita belajar tentang psikologi peserta didik, kita tuh punya gambaran bagaimana cara untuk menghadapi perilaku siswa tersebut. Oh, berarti di situ kita bakalan diajarkan ya gimana kita memahami peserta didik kita, juga mengetahui bagaimana perkembangan peserta didik. Oke, kalau Kak Agus sendiri, Kak Agus gimana? Kalau menurut saya itu dari psikologi pendidikan itu kan dari psikologi dan pendidikan, jadi kan bukan cuma psikologi aja tapi juga dengan pendidikan. Jadi kan fokusnya kan ke pengajaran kepada siswa. Jadi sampai kita tadi dari psikologi pendidikan ini saya itu belajar cara memahami siswa, terus bagaimana siswa belajar itu kayak gimana, terus kayak pola pikir siswa itu kayak gimana. Oke, kalau Kak Enda sendiri? Menurut saya itu kan guru itu nggak cuma menerangkan materi aja, tapi harus apa ya namanya, kita tuh harus tahu apa kebutuhan muridnya. Nah ini tuh pentingnya psikologi pendidikan. Terus juga di psikologi pendidikan ada yang tentang mengontrol emosi sebagai guru itu seperti apa. Terus nah inilah yang membuat psikologi pendidikan itu begitu penting bagi calon-calon guru seperti kita, karena dengan itu kita tuh bisa menempatkan diri untuk memudahkan kita memahami siswa. Nah, berangkat dari itu menurut saya juga gimana ya? Karena kadang tuh siswa nggak butuh ceramah, Oh iya, tapi butuh ruang aman. Nah inilah pentingnya guru gitu. ya betul, saya juga setuju ya, mungkin emang bahwasannya sebenarnya itu penting tadi untuk memahami bagaimana juga peserta didik kita gitu kan. Dan itu juga mungkin mempengaruhi bagaimana kita sebagai calon pendidik itu untuk menyusun misalnya desain pembelajaran seperti itu kan, strategi apa sih yang cocok kita gunakan pada peserta didik kita. Oke, kalau gitu ini kayaknya kita udah cukup nih ya teman-teman sharingnya. Kita bakalan dengerin closing statement nih dari kakak-kakak narasumber kita di segmen berikutnya. Oke, balik lagi sahabat-sahabat Edu Talks. Jadi karena kita tadi udah sharing banyak banget ya sama narasumber-narasumber kita yang keren banget ini, calon-calon pendidik yang hebat, karena mereka tadi juga cari denger-denger nih, mereka udah punya gambaran gimana menjadi guru ideal bagi murid-murid mereka, bagaimana pentingnya menerapkan tadi ilmu-ilmu yang udah didapat dari mata kuliah mereka semasa kuliah untuk nantinya menjadi bekal mereka saat menjadi pendidik. Oke. Sekarang kita, Karin bakalan minta nih closing statement dari masing-masing kakak-kakak nih. Boleh dimulai dari siapa nih? Ini Kak Fitri nih, boleh nih siapa? Itu juga. Oke, boleh nih Kak Fitri duluan. Menurut aku, guru yang ideal itu adalah guru yang peka, yang tahu kapan kita harus bicara dan kapan harus bertekad. Wah, keren banget nih ya closing statementnya. Boleh aja nih Kak Agnes. Menurut saya, guru ideal itu adalah guru yang bukan hanya menguasai segala materi, bukan cuma mengetahui semua jawaban, tapi guru ideal adalah guru yang mau belajar bareng dan tumbuh bareng siswa. Oke, ini keren banget ya teman-teman semua. Boleh nih Kak Hena closing statementnya Kak. Kalau aku singkat aja, guru ideal itu yang hadir dengan hati, bukan cuma hadir di kelas. Wow, kita kasih tepuk tangan nih buat para narasumber keren kita. Berarti ini tadi benar-benar kita udah bahas ya sahabat-sahabat Edu Talks, gimana bahwasannya guru ideal itu gak harus sempurna tetapi peka. Dan dikatakan tadi Kak Hana, mungkin nggak yang datang di hati, bukan cuma hadir di kelas gitu ya. Itu menandakan bagaimana seorang guru itu dekat dengan muridnya. Nah, kalau ini terakhir banget nih closing statement dari Karin sendiri ya. Jadi guru ideal itu nggak harus sempurna tapi harus peka ya. Itu menurut Karin juga kenapa peka, bukan hanya peka terhadap
peserta didiknya, tetapi peka dengan kondisi, suasana, dan juga perkembangan zaman yang ada. Jadi sebagai seorang pendidik tentunya kita tidak akan terlepas dari hal belajar, karena kita mengajarkan sesuatu atau ilmu kepada peserta didik kita, yang mana kita juga harus mengetahui hal tersebut. Jadi kita juga harus menyesuaikan diri dengan adanya perkembangan zaman. Jangan sampai kita sebagai pendidik malas untuk terus berkembang. Jadi agar kita bisa peka tadi, itu juga bisa kita rasakan ketika kita dekat dengan peserta didik kita, lalu kita tumbuh bersama mereka, mendampingi mereka berproses, dan juga kita ikut berproses seperti itu. Ini tidak kata-kata narasumber. Oke, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Semoga kita bisa bertemu lagi di EduTalks chapter 2 ya, teman-teman sahabat-sahabat EduTalks. Bisa ditunggu berikutnya ya. Oke, kalau gitu kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.